Kita berkata dalam Efesus 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Tuhan berkata, hiduplah berpadanan, sepadan dengan panggilan. Kalau saudara dikasih nubuatan sama Tuhan, firman kasih rema, aku mau jadikan engkau penyanyi yang sukses, ya saudara harus mulai belajar olah vokal, mulai jaga makanan, jangan makan goreng-gorengan, suaranya serak, gak bisa nyanyi. Kalau saudara dikasih rema, aku mau jadikan engkau bisnis, wira swasta yang sukses, ya saudara harus mulai belajar baca buku-buku ekonomi, baca buku-buku tentang bisnis, mulai merancang, mulai merintis, mulai berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku mau merintis usaha apa yang Tuhan kehendaki. Mulai melangkah, start, jalani. Kalau saudara dapat rema bebas dari hutang, stop, gali lubang, tutup lubang. Amin. Jalani saudara, berjalan. Tidak cukup cuma saudara pandang, saudara harus jalan. Saya diajar Tuhan saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan berkata kembali, nak, kamu tingkatkan baca Alkitabmu, tingkatkan jam doamu. Saudara, kamu diajar Tuhan beberapa waktu yang lalu, bahkan Roh Kudus barusan sekitar beberapa bulan lalu Tuhan berkata, naik lagi 8 pasal tiap hari. Saudara, saya ini sekarang sudah baca Alkitab yang ke-7 kali, tapi Tuhan selalu berkata, baca terus, baca. Tidak pernah bosan saudara. Setiap kali saya baca selalu Tuhan bicara satu hal yang baru. Setiap kali saya baca Roh Kudus selalu bukakan hal-hal yang baru. Nah, Tuhan berkata, hidup sepadan dengan panggilan. Dalam Yohanes, dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 26. Sudah tolong bacakan Pak Samuel. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan. Nah, gimana Roh Kudus mau mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan kalau saudara baca Alkitab aja nggak pernah? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan sudah ditulis di Alkitab. Nanti Roh Kudus merefresh, mengingatkan kembali, memunculkan kembali dalam hati kita yang mana yang tepat untuk saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki ketika kita menghadapi satu perkara. Jadi kita harus siap hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Sudah lihat Yesaya 26 ayat 12. Ketemu, katakan amin, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Yesaya 26 ayat 12. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, saudara garis bawah kata kami kerjakan, Engkau Tuhan yang melakukan bagi kami. Jadi ada bagian Tuhan melakukan, ada bagian kita mengerjakan. Kita harus fokus, saudara. Fokus terarah pada maunya Tuhan ini apa. Yang Tuhan janjikan ini apa, saudara kejar ke sana, fokus. Jadi kalau saudara dinubuati jadi pebisnis, saudara belajar bisnis, fokus. Jangan jadi bisnis, mau belajar bisnis, belajar nyanyi, dangdutan apalagi. Kalau saudara dinubuati sudah jadi penyanyi, lah saudara belajar nyanyi, fokus. Sesuai panggilan saudara, fokus. Kerjakan bagian Tuhan, mau melakukan bagian Tuhan. Saudara, ada bagian kita, ada bagian Tuhan, melakukan dengan ketaatan. Amin. Dan itu membawa pada step kedua. Jadi mulai jalani, mulai bergerak, mulai move, start to move, mulai bergerak, mulai menjalani. Ketiga, buka Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 6. Ketemu? Amin. Demikian firman Tuhan.
dari pihakku, pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat kau beranak cucu sangat banyak, kau akan membuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Sudah perhatikan ada yang menarik dari ayat tersebut. Sebelum Tuhan menggenapi janjinya kepada Abram, Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Nah saudara, apa maksudnya? Nama Abram dalam bahasa Ibrani artinya glorious father, bapak yang mulia. Abraham artinya bapak sejumlah besar bangsa. Kalau bapak yang mulia artinya kemuliaan untuk siapa? Dirinya sendiri. Tapi kalau bapak sejumlah, bapak banyak bangsa, bapak bangsa-bangsa, artinya berkatnya disalurkan, diturunkan untuk siapa? Bangsa-bangsa. Jadi yang terakhir, yang ketiga, saudara harus hidup jadi saluran berkat untuk orang lain. Motivasi hati kita terima janji Tuhan untuk apa? Jadi saluran berkat untuk orang lain. Kalau saudara mau terima janji Tuhan, ya saudara dikasih rema. Kamu tahun ini dapat mobil, cek hati. Mobil untuk apa? Untuk pergi jalan-jalan, untuk pacaran, atau mungkin saudara berkata, aku pakai mobil supaya aku bisa pelayanan, aku jemput orang-orang datang ke gereja, supaya orang-orang yang datang bisa tak jemput datang ke gereja. Saudara buktikan kalau motivasi saudara ini untuk memberkati orang lain, dapatnya lebih cepat saudara. Jadi yang ketiga, motivasi memberkati orang lain, jadi saluran berkat bagi orang lain. Nah saudara, Abraham untuk bisa terima janji Tuhan yang utuh, ya, saya katakan ini janji Tuhan secara utuh, dia harus punya motivasi dulu untuk memberkati orang lain, berkati bangsa-bangsa. Kenapa saya katakan janji Tuhan yang utuh, saudara? Sebab janji Tuhan ini ternyata diberikan bertahap. Tidak seketika langsung diberikan misalnya 100%. Itu Tuhan langsung berikan 100% dijep. Tidak. Tuhan kasih bertahap 50%. Dilihat setia tambah 75%. Setia baru 100%. Buktinya apa? Coba saudara perhatikan. Mulai dari kita flashback, dilihat kembali dari pertama tadi ya. Yang pertama Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, tadi saudara sudah baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 tadi. Sekilas coba lihat di ayat yang kedua, Kejadian 12 ayat 2. Janji Tuhan ya. Ini yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Membuat engkau jadi bangsa yang besar. Besar itu besar seperti apa? Jumlahnya berapa? Mau besar seperti apa? Belum ada gambaran saudara. Masih abstrak. Masih sesuatu yang belum konkret. Masih sesuatu yang ngawang-ngawang. Misalnya saudara terima nubuatan, engkau akan dipakai Tuhan jadi berkat buat orang-orang. Berkat itu berkat yang seperti apa? Belum ada gambaran. Apa saudara memberkati lewat saudara menginjil, berkhotbah, atau saudara memberkati secara keuangan, atau saudara mungkin memberkati dengan tenaga, saudara kerjakan apa yang bisa buat mereka. Masih ngawang. Jadi masih abstrak. Abraham terima janji yang pertama, belum ada bayangan bangsa yang besar. Tapi setelah itu mulai apa? Ketika Abraham dari yang pertama cuma rema mulai bergerak, mulai melangkah, dari mandang hanya memandang lalu mulai berjalan, semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan, nubuatannya semakin jelas. Lihat tadi ayat 13, Kejadian 13, Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Dikatakan gambarannya ini saudara. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Lihat ayat yang ke-16. Nah, ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Artinya apa? Secara kuantitas sudah jelas. Tapi tidak saudara. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Yang besar. Pertama masih belum jelas, masih abstrak. Tapi Abraham mulai berjalan melangkah. Dikatakan seperti debu tanah banyaknya. Mulai jelas, oh besarnya itu kayak gini. Seperti debu tanah, artinya besar ya. Tapi itu belum cukup. Saudara dikatakan seperti debu tanah.
debu itu sesuatu yang gila, betul kan? Saudara, debu itu sesuatu yang injak, saudara injak di tanah, betul? Kalau ada barang, saudara katakan keyboard ketempelan debu, nggak mungkin saudara kan sayang debunya. Oh, debunya biar di sini. Pas saudara ambil kemucing, saudara bersihin, betul? Secara kualitas, secara kuantitas sudah, kuantitas jumlahnya sudah, fisiknya sudah besar seperti debu tanah. Kualitas belum. Tuhan janji pada Abraham keturunanmu banyak, tapi kalau banyak tidak berkualitas, punya anak banyak tidak berkualitas, jadi maling, jadi rampok, pengangguran, jadi berkat tak saudara? Tidak jadi berkat. Kalau baru sampai pada tahap yang fisik, kaya secara materi, tapi kita terus puas stop di situ, pada akhirnya apa? Lihat, saudara, buka Kejadian 3 ayat 14. Saudara, kalau kita cuma terbatas stop pada tahap yang kedua ini, belum ditambah yang ketiga, yaitu motivasi jadi berkat untuk orang-orang, kita cuma mengejar untuk diri sendiri, kita baru seperti Abraham di tahap kedua ini, seperti debu. Saudara kaya, tapi saudara tidak mau jadi berkat untuk orang lain, saudara seperti debu. Keturunanmu akan banyak, besar, kekayaanmu akan besar, tapi seperti debu. Coba lihat sebentar Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah kau akan berjalan, dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Saudara, seperti debu, saudara akan mengundang ular untuk makan saudara, mengundang iblis makan saudara. Karena itu saudara jangan kaget kalau saudara lihat orang kaya, tapi dia tidak mau jadi berkat untuk orang-orang, dia tidak mau menurut maunya Tuhan untuk jadi saluran berkat dalam pekerjaan Tuhan. Nanti hidupnya pasti apa? Mulai setan masuk lewat apa? Kalau harta sudah dapat, mulai digoda yang kedua apa? Tahta, jabatan, kedudukan. Nanti mulai digoda apa? Wanita, seks. Saudara, di Jakarta ada seorang pengusaha yang meninggal terkena HIV/AIDS. Jadi pengusaha ini sebetulnya sudah punya keluarga baik-baik, harmonis. Tapi pengusaha ini suatu ketika lagi bosan, dia apa? Clubbing, ketemu sama gadis muda, cantik. Ya namanya orang sudah tua kan, istrinya meskipun cantik tapi sudah tua, yang lain sama yang masih muda. Akhirnya dari kenalan terus jadi affair, selingkuh gitu. Akhirnya sampai terjadi hubungan seks, dan setelah itu gadis muda ini tadi sama pengusaha ini dibeliin macam-macam, mulai dari flat, mobil, ya pokoknya segala macam-macam barang-barang. Lalu suatu ketika setelah hubungan affair itu berjalan sekitar 2-3 tahun, gadis muda ini datang ngomong sama si Om ini, Om, minta maaf ya Om, saya ini mau mengakui sesuatu sama Om. Apa? Saya ini mengidap HIV Om. Kaget saudara, langsung. Jadi gadis muda ini bilang dia itu terinfeksi HIV karena dia berhubungan seks dengan pacarnya dulu, dan pacarnya ini pengidap, jadi ditulari ular, dan sejak itu dia benci sama semua laki-laki, dan dia itu pengen ditiduri laki-laki sebanyak-banyaknya supaya dia menularkan penyakitnya ini sama orang-orang. Akhirnya Om ini kaget, dia pergi ke dokter, dan dia tidak berani cerita sama istrinya. 1 tahun kemudian meninggal.